Ada 3 hal yang harus kita laksanakan, yaitu bagaimana membuat masyarakat itu tahu, mau dan mampu. Untuk merubah suatu perspektif, ya, artinya merubah suatu persepsi, kita harus menyasar generasi muda. Tapi tujuannya sama gitu kan, yaitu mendukung terselenggaranya pemilu dan pilkada yang aman, tertib, dan demokrasi. Halo teman pemilih, selamat datang di podcastnya KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang bernama Jagung Aspirasi Bangsa untuk Negeri. Baiklah, pada episode podcast kali ini kami mengundang tamu dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Bapak Abdul Aziz SKM MPH. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Apa saja kegiatan Kesbangpol akhir-akhir ini Pak, kalau boleh tahu? Kesbangpol itu sesuai dengan tugasnya ya, membantu Bupati dalam perumusan teknis kebijakan terkait dengan kesatuan bangsa dan politik. Untuk saat ini Badan Kesbangpol itu kesibukannya yaitu persiapan 17 Agustus, di mana di Badan Kesbangpol itu ada bidang Wasbang, itu terkait dengan pelatihan paskibraka. Oh. Iya. Berarti Kesbangpol mengisi materi untuk anak-anak paskibraka ya Pak? Jadi melatih anak-anak putra-putri terbaik ya, hasil seleksi dari beberapa sekolah SMA di Kabupaten Tanjung Timur. Itu dilatih di Kesbangpol untuk persiapan menjadi pasukan paskibraka pada saat nanti Hari HUT RI. Apa saja materinya untuk anak-anak paskibraka? Banyak, boleh tahu, Pak? ada wawasan kebangsaan ya, ada secara fisik, ada LBB, latihan baris berbaris, dan ada juga semacam penguatan mental ideologi ya, untuk generasi muda ya, khususnya anak-anak yang direkrut dari beberapa SMA yang ada di Kabupaten Tanjung Timur. Kalau boleh cerita sedikit Pak, perjalanan karir Bapak di Tanjung Timur ini dimulai dari mana saja Pak? Iya, saya pertama kali setelah selesai kuliah S1 di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia tahun 2003. 2004 itu ada pembukaan tes CPNS untuk Kabupaten Tanjung Timur dan saya mendaftar di 2004. Alhamdulillah saya lulus dan ditempatkan pertama kali di Puskesmas Mendahara. Itu tahun 2005 sampai 2008. Ketika saya bertugas 3 tahun di Puskesmas Mendahara, saya kemudian dapat promosi dari pemerintah daerah, zamannya Bapak Dr. Andus Haji Abdul Lahik. Itu di 2008 saya dipromosikan untuk menduduki jabatan struktural eselon 4, yaitu Kepala Seksi Promosi Kesehatan di Dinas Kesehatan, yaitu 2008 sampai 2010. Ya, kemudian saya mendapatkan tugas belajar ke Fakultas Kedokteran UGM untuk gelar Master Public Health, itu di 2010 sampai 2012. 2 tahun. Ya, kemudian saya kembali mengabdi menjadi staf laksana Badan Kepegawaian, itu sampai di 2013. Alhamdulillah, saya kembali mendapat promosi untuk menjadi Kepala Bidang Program Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah sampai di 2017. Kemudian dapat lagi promosi untuk menduduki Kepala Bidang Kebudayaan di Dinas
Parbudpora sampai di 2018. Selanjutnya saya mendapat promosi kembali di 2018, itu di bulan Maret, menduduki jabatan Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama 8 tahun. Dan alhamdulillah kembali mendapat amanah dari Ibu Bupati untuk menduduki jabatan administrator di bidang politik dalam negeri, yaitu Kabid Poldagri di Badan Kesbangpol. Pada tahun Ini baru menjalani lebih kurang 5 bulan ya. 5 bulan. Berarti Pak sudah di bidang manapun ya Pak ya? Ya. Jadi karena prinsipnya saya basic kesehatan, dimanapun diamanahkan, siap menjalankan tugas. Iya. Ada perbedaan dinamika nggak Pak antara kesehatan nih? Kan background Pak kesehatan nih. Iya. Tapi Pak terjun ke bidang politik. Apakah ada seru atau bagaimana tuh belajar hal baru? Atau Memang ya ada seni ya. seni. Setiap perpindahan tugas itu ada seni. Ya, karena kita selaku aparatur sipil negara, prinsipnya tour of duty itu merupakan sesuatu hal yang biasa dalam suatu organisasi, utamanya di pemerintah kabupaten ya, khususnya di negeri kita, negeri Bumi Sepucuk Nipas Rumpun Nibung. Kesehatan itu pada prinsipnya yang kita dapat dulu di kampus, baik saya waktu kuliah di UI maupun di UGM, kesehatan itu juga merupakan salah satu bidang politik. Artinya kesehatan itu akan berhasil jika diramu secara politik. Ya, sehingga ya dengan berbekal itu, pengalaman itu, saya ditempatkan sekarang di bidang Poldagri. Ya, saya tetap berkomitmen untuk menjalankan tugas sebaik-baiknya. Berarti Bapak asli putra daerah Pak? Ya, saya kebetulan memang asli Lambur Luar. Saya SD tahun 84 di Lambur Luar, tamat tahun 90. Kemudian saya lanjutkan di SMP Negeri 5 Lambur Luar, 93 masuk, kemudian tamat 1996. Baru kemudian saya melanjutkan SMA di SMA 4 Kota Jambi, tamat tahun 2000. Tamat tahun 1996. Oke. Baik Pak, kembali ke Kesbangpol, peran Kesbangpol untuk mengawal politik daerah. Kalau boleh tahu Pak, tugas pokok dan fungsi Kesbangpol itu apa saja? Kalau kita berbicara ya, tupoksi daripada Badan Kesbangpol, ya itu melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh kepala daerah ya, di mana salah satunya itu Kesbangpol itu melakukan perumusan kebijakan teknis, rencana dan program pembinaan Kesbangpol. Itu salah satunya. Oh, salah satu tugas Kesbangpol adalah pendidikan politik tuh Pak? Iya. Apa saja program kerja Kesbangpol dalam pendidikan politik? Sasaran utama daripada pendidikan politik Badan Kesbangpol itu adalah melaksanakan program secara rutin ya. Misalnya kegiatan-kegiatan yang sifatnya diseminasi informasi, sosialisasi kepada masyarakat, pelajar, mahasiswa, organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat, baik itu organisasi yang tergabung dalam perempuan maupun lembaga swadaya masyarakat ya, lainnya. Oh, kalau boleh tahu nih Pak, segmen pemilih apa yang menjadi fokus dari pendidikan politiknya dari Kesbangpol sendiri? Khusus di Badan Kesbangpol, pendidikan politik itu menyasar kepada generasi muda, karena kita kembali kepada satu prinsip bahwa apapun kegiatan yang kita laksanakan, apapun profesi yang kita jalankan, ada 3 hal yang harus kita laksanakan, yaitu bagaimana membuat masyarakat itu tahu, mau dan mampu. Nah, kalau dalam hal perspektif Badan Kesbangpol itu, artinya masyarakat itu tahu bagaimana mempergunakan hak politiknya. Ya, bagaimana tahu, bagaimana tahu apa itu hak yang bisa disumbangkan untuk daerah.
Nah, dan bagaimana masyarakat itu mampu untuk menggunakan hak politiknya tadi. Misalnya dia berpartisipasi untuk mensukseskan pemilu dan pilkada. Itu khususnya. Jadi harapannya dengan kita adanya diseminasi informasi dan pendidikan politik kepada masyarakat, generasi muda khususnya, ya, kita harapkan indeks demokrasi di negeri kita ini itu akan selalu meningkat. Oh, gitu. Ya, itu. Berarti tadi apa tadi tahu, mau dan mampu. Apapun profesi kita. Oh, berarti segmennya tetap ke pemilih pemula ya, Pak? Ya, pemilih pemula. Karena gini, untuk merubah suatu perspektif, ya, artinya merubah suatu persepsi, kita harus menyasar generasi muda. Iya, kita harus menyasar generasi muda karena generasi muda itu nanti adalah generasi penerus pembangunan di negeri kita ini. Iya. Ya kan? Dia selaku pelaku dan dia juga sasaran pendidikan yang ada di negeri kita ya. Generasi muda lah itu yang kita harapkan nanti untuk pembangunan berkelanjutan. Iya. Tentunya pendidikan politik juga bukan tugas Kesbangpol, tugas KPU, tapi juga tugas kita semua ya, Pak. Kesbangpol itu prinsipnya dia harus menjadi suatu macam mediator ya. Mediator untuk lintas sektor, baik itu partai politik, baik itu lembaga masyarakat ya, organisasi masyarakat, ormas, lembaga swadaya masyarakat. Dia Kesbangpol itu harus memediasi lintas sektor ini agar bersinergi dalam meningkatkan pembangunan politik di masyarakat. Pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Kesbangpol sebagai lembaga internal pemantau pemilu kada, adakah catatan evaluasi untuk pemilu dan pilkada yang tahun 2024 kemarin? Pada prinsipnya begini, pemilu dan pilkada yang lalu itu alhamdulillah ya, untuk negeri kita ya, Bumi Sepucuk nih, Peserumpun Nibung nih berjalan dengan aman, ya kondusif ya, tidak ada persoalan yang begitu mengganggu ya. Ya ini alhamdulillah memang kondusivitas dengan adanya kerjasama lintas sektor ya, baik dari keamanan, baik dari lembaga swadaya masyarakat, baik dari organisasi masyarakat, dan masyarakat itu sendiri kesadaran dalam melaksanakan atau mengikuti pemilu dan pilkada itu alhamdulillah tidak ada persoalannya, tidak ada persoalan yang artinya sampai ke ranah hukum ya, atau ada pemilihan ulang ya. Iya. Alhamdulillah lancar semua ya, Pak. Iya, jadi memang prinsip kita di Kesbangpol itu kan selaku implementator di lapangan, kita juga memang tetap berpedoman kepada aturan-aturan pusat ya. Nah, khusus di Kesbangpol itu ada 2 Permendagri yang kita jalankan, yaitu Permendagri nomor 36 ya tahun 2010 itu terkait dengan pedoman fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik. Kemudian ada Permendagri 61 tahun 2011 itu terkait dengan pedoman pemantauan dan pelaporan serta evaluasi perkembangan politik. Nah, itu ada dua regulasi yang kita laksanakan dari pusat. Kalau menilik di tahun 2024 Pak, ya. Menurut Bapak atmosfer politik yang agak mengkhawatirkan di Tanjung Timur ini, pemilu atau pilkada menurut Bapak? Kalau pemilu alhamdulillah berjalan lancar. Pilkada juga kemarin berjalan lancar ya. Karena dari antusias masyarakat ya, mungkin kalau dilihat daripada antusias masyarakat ya, sebagian besar masyarakat ya yang terdaftar dalam DPT itu menggunakan hak pilihnya. Ya, artinya kesadaran masyarakat untuk mengikuti pemilu dan pilkada itu sudah semakin meningkat ya. Oh gitu. Iya. Berarti
semuanya aman dan tentram ya Pak? Aman. Tidak ada yang terlalu Aman, ya. mengkhawatirkan, tidak ada Ya. ya Pak yang ditakutkan gitu ya Pak? Ya, alhamdulillah kondusif. Kondusif. Ya, kondusif. Sekarang menurut strategi Kesbangpol dalam mengatasi kerawanan pemilu dan pilkada, terutama di indikasi adanya takutnya nih Pak, ada polarisasi di Kabupaten Jawa Timur ini, apa strategi dari Kesbangpol sendiri? Dalam hal ini ya, sesuai dengan tupoksi Kesbangpol ya, Ya. sebagai fasilitator daripada stakeholder ya, pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan pemilu, yaitu dalam melakukan diseminasi informasi ya, kemudian mengikuti rapat-rapat koordinasi lintas sektor ya, baik provinsi, baik di kabupaten sendiri, baik dengan KPU, juga itu kita selalu bersinergi ya dalam setiap kegiatan. Berarti prinsipnya pencegahan dan sinergi ya Pak? Ya, Oke. ya prinsipnya mencegah ya, mencegah dan meningkatkan pendidikan politik di masyarakat. Oh gitu. Kalau salah satu tugasnya dari Kesbangpol ini kan pembinaan partai politik nih Pak. Ya. Apa saja peran Kesbangpol dalam melakukan pembinaan partai politik di Kabupaten Tanjung Timur? Prinsipnya Badan Kesbangpol itu melakukan pembinaan diantaranya melalui sosialisasi ya. Sosialisasi. Baik itu sosialisasi regulasi, fasilitasi komunikasi antar pemerintah daerah dan partai politik. Ini selalu kita laksanakan. Kemudian pengelolaan bantuan keuangan partai politik dan penggunaannya bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ya, terkait bantuan keuangan partai politik. Oh gitu. Harapannya ya partai politik dapat menjalankan fungsi pendidikan politik kepada masyarakat secara lebih optimal. Kalau boleh tahu Pak, bentuk pertanggungjawabannya partai politik sendiri itu dalam itu apa, laporan berarti? Jadi setiap partai politik yang dalam hal ini ya mendapatkan bantuan keuangan, itu wajib melaksanakan namanya surat pertanggungjawaban. Nah, setelah kita berikan bantuan, nanti dia menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Kesbangpol, apakah bantuan keuangan partai politik sudah dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan pedoman, sesuai dengan petunjuk, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oh gitu. Oke, menarik sekali. Oke, sekarang kita lanjut ke hubungan antara KPU dan Kesbangpol nih Pak. Iya. Bagaimana pola koordinasi Kesbangpol sendiri dengan KPU ini? Apakah bagus? Apakah? Yang saya tahu ya, karena ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan di KPU sendiri ya, seperti rapat koordinasi ya, itu sangat baik ya. Karena antara Badan Kesbangpol dengan KPU itu ibaratnya apa ya, saudara kandung ya. Ya, karena harus bersinergi, baik itu dalam bentuk rakor, baik itu dalam bentuk sosialisasi, meskipun masing-masing ini kan punya tugas dan kewenangan yang berbeda. Iya. Punya tujuannya, tapi tujuannya sama gitu kan, yaitu mendukung terselenggaranya pemilu dan pilkada yang aman, tertib, dan demokrasi. Oke, jadi kita selalu berkoordinasi dan selalu bersinergi ya Pak. Yeah. Menarik sekali. Oke, baik, terakhir, katanya Bapak sebagai Kepala Bidang Kesbangpol punya moto nih. Ya, iya. Kebetulan memang moto dari Pak Kabid. khusus saya di bidang politik dalam negeri ya, kami punya jargon ya. Oh, punya jargon. Poldagri itu kuat, demokrasi bermartabat, dan rakyat berdaulat. Poldagri kuat, demokrasi bermartabat, dan rakyat berdaulat. Terima kasih Bapak. Bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk Pak Kabid. Menarik sekali Bapak. Terima kasih atas informasinya dan cerita-ceritanya. Semoga bermanfaat. Baik teman-teman pilih, terima kasih banyak. Jangan lupa follow akun sosmed KPU Kabupaten Tanjung Timur. Sampai jumpa lagi, dadah.